Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Sistem Informasi D tahun 2022 akan mempresentasikan mengenai implementasi kebutuhan perangkat lunak dan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak pada proyek pengembangan kesehatan mental sebagai tugas dari rekayasa perangkat lunak yang dibimbing oleh Pak Bonda. Next. Di sini disusun oleh kelompok 2 ada anggotanya saya sendiri yaitu Marsyanda Nusara dengan NIM belakang 119, lalu ada Muhammad Firdausi dengan NIM belakang 118, lalu ada Fadlan Arfi Rahmadika dengan NIM belakang 122, lalu ada Amanda Puspasari Utami dengan NIM belakang 143, yang terakhir ada Rifa Malika Alia Firdaus dengan NIM belakang 146. Di sini kami akan menjelaskan 4 teknik analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu yang pertama ada teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner, lalu yang kedua ada teknik analisis kebutuhan dengan wawancara, yang ketiga ada teknik analisis kebutuhan dengan observasi, dan yang keempat ada teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Dari keempat itu akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikut adalah penjelasan mengenai empat teknik yang telah disebutkan tadi, yaitu yang pertama ada teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Teknik ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang dianggap mewakili pengguna atau pemangku kepentingan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kuesioner ini berisi pertanyaan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Teknik ini cocok digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak responden dalam waktu yang relatif singkat. Next. Lalu selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Teknik ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pengguna atau pemangku kepentingan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Lalu wawancara dilakukan untuk mendapat informasi yang lebih mendalam dan detail terkait kebutuhan dan preferensi pengguna terhadap perangkat lunak yang akan dikembangkan. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang jumlahnya terbatas. Lalu yang ketiga ada teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Teknik ini dilakukan dengan mengamati penggunaan atau pemangku kepentingan perangkat lunak yang akan dikembangkan saat menggunakan perangkat lunak yang serupa atau saat melakukan aktivitas yang terkait dengan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Survei observasi dilakukan untuk mendapat informasi terkait kebutuhan dan preferensi pengguna terhadap perangkat lunak yang akan dikembangkan. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh cara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Teknik ini dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen terkait perangkat lunak yang akan dikembangkan, seperti dokumen spesifikasi, dokumen desain, atau dokumen penggunaan. Analisis dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan dan preferensi pengguna terhadap perangkat lunak yang akan dikembangkan. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh melalui kuesioner wawancara atau observasi. Bagaimana implementasi 4 teknik analisis pada pengembangan sistem perangkat lunak aplikasi kesehatan mental? Selanjutnya adalah skenario penerapan 4 teknik analisis kebutuhan perangkat lunak pada proyek pengembangan aplikasi kesehatan mental. Di sini yang pertama, teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner, yang kedua, teknik analisis kebutuhan dengan wawancara, yang ketiga, teknik analisis kebutuhan dengan observasi, dan yang keempat, teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk skenario analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Tim pengembang ingin memahami kebutuhan pengguna, potensi terkait dengan fitur dan fungsi yang diinginkan dalam aplikasi. Tim pengembang memutuskan untuk menggunakan teknik survei kuesioner dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang
mewakili pengguna aplikasi kesehatan mental, seperti pasien, psikolog, atau dokter. Kuesioner berisi pertanyaan terkait kebutuhan dan preferensi pengguna terhadap aplikasi kesehatan mental yang akan dikembangkan, seperti fitur yang diinginkan, tampilan yang diinginkan, atau masalah kesehatan mental yang ingin diatasi. Data yang diperoleh dari kuesioner dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang aplikasi kesehatan mental yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, next. Untuk skenario analisis kebutuhan dengan wawancara, tim pengembang ingin mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang masalah kesehatan mental yang relevan dan bagaimana aplikasi dapat membantu. Tim pengembang memutuskan untuk melakukan wawancara dengan sejumlah ahli kesehatan mental, seperti psikolog atau dokter dan pasien. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan detail terkait kebutuhan dan preferensi pengguna terhadap aplikasi kesehatan mental yang akan dikembangkan, seperti masalah kesehatan mental yang sering dihadapi atau fitur yang diinginkan. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut digunakan sebagai dasar untuk merancang aplikasi kesehatan mental yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk selanjutnya dibaca oleh teman saya. Skenario analisis teknik kebutuhan dengan observasi. Tim pengembang ingin memahami bagaimana berinteraksi dengan layanan kesehatan mental saat ini. Tim pengembang memutuskan untuk mengamati kunjungan pasien ke klinik kesehatan mental. Tim pengembang dapat mengamati pengguna aplikasi kesehatan mental seperti pasien saat menggunakan aplikasi kesehatan mental yang serupa atau saat melakukan aktivitas yang terkait dengan aplikasi kesehatan mental. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan dan preferensi pengguna terhadap aplikasi kesehatan mental yang akan dikembangkan, seperti kesulitan yang dihadapi saat menggunakan aplikasi kesehatan mental atau fitur yang sering digunakan. Data yang diperoleh dari observasi dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang aplikasi kesehatan mental yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Next. Skenario analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Tim pengembang dapat menganalisis dokumen-dokumen terkait aplikasi kesehatan mental yang serupa atau terkait dengan masalah kesehatan mental yang ingin diatasi. Analisis dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan dan preferensi pengguna terhadap aplikasi kesehatan mental yang akan dikembangkan, seperti fitur yang sudah ada pada aplikasi kesehatan mental serupa atau masalah kesehatan mental yang sudah diatasi oleh aplikasi kesehatan mental serupa. Data yang diperoleh dari analisis dokumen dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang aplikasi kesehatan mental yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terdapat tiga prioritas kebutuhan pada aplikasi kesehatan mental. Yang pertama ada prioritas tinggi. Fitur konseling dan hasil konseling. Kenapa fitur ini prioritas tinggi? Karena melibatkan layanan kesehatan mental langsung dan pengguna yang aman. Hasil konseling juga menjadi prioritas tinggi karena mereka memberikan manfaat penting kepada pengguna. Prioritas sedang, yaitu fitur sharing our story. Fitur sharing our story bisa menjadi prioritas sedang karena meskipun penting untuk mendukung komunitas dan dukungan sosial, implementasinya mungkin lebih fleksibel dalam hal jangka waktu. Prioritas rendah, yaitu fitur mediasi, mungkin menjadi prioritas rendah jika tidak ada permintaan atau urgensi khusus dari pengguna untuk fitur ini. Prioritas ini akan membantu tim pengembang dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan memastikan bahwa fitur-fitur yang paling penting untuk aplikasi kesehatan mental diprioritaskan dengan baik. Next. Kesimpulan, teknik analisis kebutuhan adalah langkah penting dalam pengembangan aplikasi kesehatan mental.
Keempat, teknik analisis kebutuhan yang telah disajikan, yang telah dijelaskan. Survei kuesioner, wawancara observasi, dan analisis dokumen dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna, pemangku kepentingan, dan konteks pengembang aplikasi. Dengan menggabungkan dan memanfaatkan hasil dari keempat teknik analisis kebutuhan ini, tim pengembang dapat merancang aplikasi kesehatan mental yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mematuhi regulasi kesehatan mental yang berlaku. Ini akan membantu dalam memberikan solusi yang lebih baik untuk perawatan dan kesejahteraan kesehatan mental pengguna aplikasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan yang ada di kelompok kami, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.